Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwati Islam, a'adzani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif pembahasan tema tentang keimanan, doa dan zikir. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ikuti sama adzani Allah wa yakum, kami informasikan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Pekanbaru, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Kaifa haluk, Ustaz? Ahlan bikum. Alhamdulillah bi khair. Na'am, barakallahu fikum. Barakallahu, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di kesempatan kali ini, Ustaz. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dalam acara yang sepenuh bermanfaat ini. Nah, Ustaz, Allahumma amin, barakallahu fikum. Ikuti saya, ma'adzani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustaz, sebagaimana biasanya kami minta nasihat di kesempatan kali ini, Ustaz. Tafadhal maskur, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, serta menjaga kita, memelihara kita, dan memberikan kesehatan kepada kita semua dan kaum muslimin, serta memberikan kesembuhan kepada kaum muslimin yang sedang sakit, dan juga merahmati mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana kita maklumi, berbagai ujian, ya, dan juga cobaan yang kita jalani dalam hidup ini tidak henti-hentinya, terutama di masa-masa pandemi ini. Saban hari kita mendengar, membaca berita duka, ya, meninggalnya ustadz kita, meninggalnya karib kerabat kita, meninggalnya guru-guru kita, meninggalnya ya kaum muslimin yang disebabkan oleh yang namanya virus corona. Tentu hal ini semakin menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa apa yang Ustaz. Dahulu kita dahulu kita melihat dan mendengar kematian sangat jauh.
Tapi sekarang kematian itu kita melihat di pelupuk mata kita, sungguh sangat dekat. Maka tidak seorang pun dari kita yang merasa aman atau menjamin bahwa dia akan bisa hidup sekian tahun lagi. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, berbagai peringatan, berbagai hal yang terjadi dan kita lihat dalam hidup ini sesungguhnya itu merupakan peringatan bagi kita semua agar kita senantiasa mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memuliakan kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah, diberi kekuatan dan pertolongan untuk beribadah, serta dibimbing untuk melakukan ibadah yang terbaik, kemudian memohon kepada Allah husnul khatimah. Semua akan berakhir. Dunia ini adalah negeri tempat cobaan dan ujian. Dia negeri yang fana, bukan kekal abadi. Bukanlah yang menjadi permasalahan kematian itu. Semua pasti akan melewati hal itu, cepat atau lambatnya. Tapi yang menjadi permasalahan, yang menjadi hal yang hendaknya senantiasa membuat kita takut, khawatir adalah bagaimana kondisi kita tatkala kematian itu datang menjemput. Jika kita dalam keadaan iman dan amal soleh, selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berzikir, lakukan ketaatan, apapun cobaan dan ujian yang kita lewati, itu hanya sebagai sebab saja. Tapi seandainya jika kondisi tidak di atas keridhaan Allah, jika keberadaan seorang jauh dari Allah, jauh dari agama, dia masih terlena dengan dunia, lalai mengingat akhirat, sungguh hal yang sangat menakutkan sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bertaubat kepadanya, memberikan pertolongan kepada kita untuk mempersiapkan bekal menuju Allah. Dan jika seandainya virus corona menjadi sebab kematian kita, semoga kematian kita adalah husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan kali ini. Ikut Islam, demikianlah nasihat pembuka dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan Pak Ustaz, mohon izin sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan di website, Ustaz. Nah, silakan. Kita bacakan pertanyaan dari Nanda Novia di Riau, Kabupaten Indragiri, Hulu. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim Fatwa TV senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ustadz, ana minta nasihat mengenai hati yang terkena fitnah hasad dan terkadang merasakan hilangnya kenikmatan dalam beribadah tak kala sibuk belajar seharian suntuk Ustadz. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada yang bertanya, Nanda di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi inti atau kesimpulan dari pertanyaannya, bagaimana menyelamatkan hati yang dinodai oleh penyakit hasad. Perlu diketahui bahwa hasad tersebut muncul disebabkan hati yang kotor, hati yang dinodai, yang ternodai oleh penyakit hati. Dan di antara penyakit tersebut adalah penyakit yang tidak bisa menerima kenyataan hidup, tidak bisa menerima kondisi atau takdir yang Allah tentukan bagi seseorang. Jika kita mengetahui dan meyakini bahwa segala sesuatu merupakan takdir dari Allah,
karunia, pemberian. Seorang, ya, kekayaan, ya, kedudukan, harta, ya, dunia, ya, bahkan ya ilmu yang diraih oleh seseorang merupakan karunia dari Allah, sesuatu yang Allah takdirkan, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa juga yang kita dapatkan adalah takdir dari Allah. Allah mengetahui, ya, Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan karunia itu. Jika hal itu kita pahami, maka sungguh apa yang dinamakan dengan penyakit hasad, ya, dengki, ya, maka sungguh akan, ya, hilang dari hati kita. Untuk apa kita hasad? Hasad itu adalah kita, ya, menginginkan nikmat yang didapatkan oleh saudara kita itu hilang dari dirinya, dan kita hanya yang mendapatkan nikmat tersebut. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, semoga kebaikan yang Allah berikan kepada saudara kita juga kita mendapatkan, sementara nikmat yang ada pada saudara kita selalu, ya, langgeng bersamanya, tetap bersamanya, bahkan ditambahkan Allah kepadanya, tidak ada masalah. Ini namanya ghibtah, ya, tidak ada masalah. Maka dalam hal ini orang yang hasad itu orang yang, ya, tidak meridhai, tidak merestui takdir dan pemberian Allah. Berarti dia mengkritisi Allah dalam takdirnya. Ya, ini berusaha. Hal-hal yang seperti itu tentu jelas bertentangan dengan iman yang dimaksud iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya'akan wa ma lam yasha'lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak dikehendaki terjadi. Allah Subhanahu wa taala qaddara, mentakdirkan, ya, sebelum manusia diciptakan, sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah ditakdirkan semua, ya, apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Dan sebelum kita atau dalam kondisi kita masih di dalam rahim ibu kita juga telah ditakdirkan, ya, ditiupkan ruh, kemudian perintahkan untuk ditulis, ya, bagaimana umurnya, kemudian, ya, amalnya, kondisi dia. Nah, semua telah ditakdirkan. Untuk apa kita, ya, hasad, dengki? Mari kita bersama-sama untuk siap menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ini adalah bagian dari iman kepada takdir, ridha kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua, dan mari memohon kebaikan pada diri kita, saudara kita, ya, karena sesungguhnya dalam hadis sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian kecuali dia mencintai, menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan bagi dirinya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian berarti semoga bisa difahami. Bikul Islam, a'adhani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan, semoga Allah mudahkan. 6. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Titi di Jawa Tengah, Ibu. Ya. Ya, silakan pertanyaannya. Ustadz, saya mau bertanya tentang ini, Ustadz. Bacaan Sayyidul Istighfar kan ada yang dibaca pagi dan sore 1 kali, ya, Ustadz. Nah, apakah ada tuntunannya yang dibaca selain itu, Ustadz? Apakah bisa dibacakan saja, Ustadz? Yang Allah. Ya, cukup pertanyaannya, Ibu. Ya, itu saja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal, Ustaz. Mohon maaf ya, Anda tidak bisa mendengar dengan baik inti pertanyaan. Mungkin bisa ringkasannya sebentar, ya. Sayyidul Istighfar, Ustaz. Iya, Sayyidul Istighfar. Tentang di sini jelaskan Sayyidul Istighfar untuk bacaannya itu di pagi berapa kali dan di sore berapa kali, seperti itu, Ustaz. Nah, ya. Baik, ya. Terima kasih kepada Ibu Titi ya di Jawa Tengah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya.
pertanyaan beliau adalah tentang doa atau zikir Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sayyidul Istighfar, ya, adalah istighfar yang paling agung, ya, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ya di antara zikir yang diucapkan di pagi dan di petang hari. Nah, berapa kali itu diucapkan? Ya, di dalam riwayat tersebut diucapkan 1 kali, ya, di pagi dan di petang hari. Di pagi dan di petang hari. Maka dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan zikir tersebut di pagi dan petang hari, ya, 1 kali. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via website dari hamba Allah di Cirebon, Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Orang tua ana hanya percaya kepada Al-Quran. Kepada hadis-hadis Nabi tidak sepenuhnya dipercaya, bahkan hadis palsu yang dipercaya. Dan orang tua ana bersikeras untuk berpemahaman seperti orang liberal. Bagaimana ana selaku anak kandung menghadapi masalah ini, sedangkan omongan ana ditolak karena alasan kebebasan pendapat. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, baik. Terima kasih kepada saudara yang bertanya di Cirebon, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga antum yang bertanya dan juga orang tua antum senantiasa dibimbing oleh Allah dan mendapatkan hidayah. Nah, baik. Pertama, perlu kita ketahui bahwa seorang mukmin yang sejati, ya, adalah mukmin yang beriman kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Dan hal itu merupakan konsekuensi iman kepada Allah dan Rasulnya, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan di dalam mengikuti Al-Quran seutuhnya dan juga mengikuti hadis Nabi SAW seutuhnya. Karena Al-Quran dan hadis adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran wahyu, tidak diragukan. Begitu juga hadis Nabi SAW wahyu. Ya, karena itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul lewat Jibril, kemudian Rasul mengungkapkan wahyu tersebut dalam hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad, ya, tidaklah berbicara dengan hawa nafsu kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semuanya kami yang menurunkan adzikra dan kamilah yang menjaganya. Adzikra itu Al-Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang berikrar dan meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang wajib, ya, ditaati, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, wajib bagi dia untuk beriman pada Al-Quran dan mengikuti Al-Quranul Karim. Begitu juga barang siapa yang bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, ya, maka konsekuensi dari utusan tersebut, keyakinan tersebut, yaitu syahadah anna Muhammad Rasulullah, adalah mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya, menerima hadisnya, ya, semua berita yang datang dari Rasulullah, dan mengibadati Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini konsekuensi dari iman. Maka barang siapa yang beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada hadis, sesungguhnya tidak diterima keimanan kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran kita mendapatkan perintah, ya, untuk beriman kepada hadis. Nabi SAW, ya, menjelaskan, ala ini utisul Quran memithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku, ya, diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya itu hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terima, ya, diambil, dilaksanakan.
dan apa yang dicegah beliau tinggalkan. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan dalam iman kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Nabi. Tentunya hadis-hadis yang sahih, wajib pasrah dan berserah diri. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan juga, tidaklah seorang beriman kecuali bila menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara yang dia perselisihkan, kemudian ridha kepada keputusan tersebut, kemudian dia pasrah menerima. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak terdapat dalam diri mereka haraj, yaitu rasa tidak senang terhadap keputusan tersebut, keberatan dalam menerima keputusan tersebut. Wa yusallimu taslima, mereka pasrah kepada keputusan tersebut. Inilah sifat orang beriman. Maka dalam hal ini jelas sikap orang tua saudara yang bertanyalah keliru. Tentulah tidak sempurna pengakuan dia kepada Rasul sebagai utusan Allah, persaksian bahwa Rasul adalah utusan Allah tidaklah sempurna. Maka sampaikan makna-makna yang telah diutarakan tadi kepada beliau sembari berdoa, semoga Allah senantiasa membimbing orang tua saudara kita yang bertanya untuk mendapatkan hidayah, untuk pasrah seutuhnya kepada Al-Quran, pada hadis Nabi SAW, dan tinggalkan sikap membangkang atau mungkin meragukan atau tidak tunduk, tidak pasrah kepada tuntunan Rasul. Tinggalkan sikap-sikap yang seperti itu jika kita adalah orang-orang yang mengakui bahwa Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah. Adapun hidayah kepada orang tua atau kita semua dan orang tua saudara yang bertanya, adapun pernyataan karena kebebasan tidak ada. Anda hamba Allah. Siapa yang mengaku ingin bebas dalam beragama, cari tak usah menjadi hamba Allah, jadi hamba syaitan atau hamba yang lain. Tatkala kita mengakui bahwa hamba Allah, abdun lillah, berarti kita adalah memiliki aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui sebagai abdun lillah, bahwa kita diatur, ada aturan, tidak ada kebebasan yang sampai kebablasan. Kebebasan dalam Islam, kita abdun, bebas beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Tapi dalam kebebasan dalam maksud mengatakan semua pernyataan kendati batil atau kekufuran, memilih keyakinan kendati batil atau sesat atau kufur, ini bukan kebebasan. Ini namanya kebablasan dalam mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka tidak ada yang nama kebebasan sampai kebablasan atau kebebasan yang mutlak dalam agama, tidak ada. Kebebasan tapi sesuai dengan tuntunan agama Allah. Bebas kita beribadah, tidak ada yang maksa. Tidak ada hal lain yang mengatur dalam ibadah kita kecuali adalah aturan Allah dan Rasulnya. Ini kebebasan yang benar. Adapun kebebasan dengan cara yang disampaikan tadi, pemikiran liberal, ini bukanlah kebebasan, tapi mengikuti langkah-langkah syaitan yang terkutuk. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semua, dan semoga juga orang tua saudara yang bertanya tadi mendapatkan hidayah dan dibimbing pada jalan kebaikan. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Namun kita angkat pertanyaan kembali dari website. Dari hamba Allah di Riau, Pekanbaru, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ketika kita melakukan syirik akbar, namun kita tidak menyadari kalau itu perbuatan syirik akbar, padahal dia sudah berhati-hati dari perbuatan syirik tersebut. Apakah dia keluar dari Islam ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Riau seputar masalah syirik akbar. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa syirik akbar itu adalah menyekutukan Allah dalam beribadah atau menyelewengkan salah satu ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah seluruh yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan
Maka tatkala kita melaksanakan yang demikian itu hanya lillah, ya, terutama ibadah-ibadah yang telah masyhur di kalangan kita semua, salat kita, ya, zakat kita, puasa, ya, pengorbanan sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah. Bidzalika umirtu an awwalil muslimin." Katakanlah sungguh salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku, ya, lillah rabbul alamin. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku, ya, menjadi orang yang pertama berserah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadatilah Allah dan jangan berbuat kesyirikan kepadanya. Nah, la tattakhidhu illahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan tandingan bagi Allah sementara kamu mengetahui. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang mengatur hidup kalian, Allah yang mencurahkan berbagai karunia. Maka tiada yang berhak diibadati selainnya. Nah, dan ayat yang lain bahwa sesungguhnya, ya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Bila seorang mati dalam kesyirikan tersebut, maka dia, ya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi syirik besar itu adalah syirik yang bisa mengeluarkan seorang Islam, ya, seperti bernazar untuk kuburan atau meminta kepada jin, para wali atau para malaikat atau para nabi atau dan yang lain-lainnya. Masalah ini adalah sihir. Nah, ini semua adalah syirkun akbar. Nah, bagaimana seorang bila melakukan hal itu? Pertama, ini tidak terlepas dari permasalahan, ya, apakah ada, ya, uzur dengan kejahilan terhadap perbuatan syirik. Ini hal yang sangat penting sekali. Dalam hal tentu terdapat, ya, perbedaan di kalangan para ulama, tapi mereka juga membedakan bagaimana kondisi seorang tersebut. Jika hidup dalam kondisi di mana ilmu, ya, adalah telah disampaikan dan dia mendengar hal yang demikian itu tentang bahaya syirik dan juga bagian syirik dan contoh-contoh kesyirikan, ilmu telah disampaikan kepadanya, Al-Quran telah dia dengar, hadis-hadis Nabi telah dengar tentang bahaya kesyirikan. Nah, kemudian dia sengaja melakukan hal itu, dia mengetahui berdasarkan ilmu, sengaja dia melakukan, ini adalah kekufuran, ya, kekufuran. Itu termasuk hal yang mengeluarkan dari Islam. Maka hendaklah dia bertobat, bergagas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal demikian itu, memperbaharui syahadat. Nah, adapun bila dia tinggal di masyarakat yang mungkin jauh dari ilmu, ya, pelosok yang mungkin tidak sampai detik ini mungkin belum ada yang menyampaikan ilmu tersebut kepadanya, tidak pernah mendengar hal demikian itu, maka wallahu alam dalam hal ini saya lebih cenderung, ya, memilih pendapat yang mungkin ada uzur, ya, dalam kejahilan tersebut. Tapi intinya permasalahan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jika orang yang mengatakan tidak ada uzur, maka kita menghukumi, dia menghukumi secara zahirnya, secara zahir perbuatan syirik. Dia menyembah, ya, memohon, meminta kepada penghuni kubur misalnya, atau menyembah kuburan atau sujud pada kuburan, perbuatan syirik. Nah, permasalahan dia apakah, ya, Allah terima uzurnya, itu kembalikan kepada Allah. Tapi jelas zahirnya berbuat syirik, kita hukumi secara zahirnya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, jangan kita menyepelekan hal ini. Mari belajar yang benar, waspadalah, dan mari kita jaga iman kita, waspada dari hal-hal yang akan merusak keimanan, yang akan merusak tauhid, yang akan menghancurkan Islam kita. Oleh karena itu, kami memberikan peringatan kepada kita semua, mari berhati-hati dalam hidup ini. Sesuatu yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup ini adalah agama kita. Ini adalah modal kehidupan. Jaga agama kita, terutama zaman sekarang ini. Maka bagaimana kita menjaganya? Belajar yang benar. Belajar tentang masalah tauhid dan tentang masalah kesyirikan. Ya, ini sangat merupakan fardu ain bagi kita semua. Oleh karena itu, jika dia sengaja, dia mengetahui, dia mengetahui perbuatan syirik dan sengaja melakukan, maka yang jelas adalah kekufuran. Ya, kembali bertobat kepada Allah, kembali kepada Islam, bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan syirik besar dan kecil. Allahumma amin. Bisa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan yang sudah masuk via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Titi di Jawa Tengah, Ibu, ya? Ya. Ya, silakan Ibu.
Ustaz, ini menyambung pertanyaan tadi Ustaz, tadi kurang jelas. Iya. Mengenai Sayyidul Istighfar itu apakah boleh dibaca kapan saja Ustaz? Ya Pak, baik. ngomong Ustaz. Baik, itu saja Cukup Ibu? tambahannya. Kedua Ustaz, ini akan ada boleh nggak orang yang masih awam itu kalau lewat di suatu tempat yang angker itu mengatakan minta izin kepada penunggunya Ustaz, seperti mengucapkan assalamualaikum, minta izin Mbak gitu, seperti itu. Apakah itu diperbolehkan seperti itu Ustaz kalau orang yang masih awam itu Ustaz? Ya. Itu saja Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi. Fadil Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Titi, Masya Allah ya. Tambahan pertanyaan dari pertanyaan yang tadi tentang masa Sayyidul Istighfar, apakah boleh dibaca di selain itu? Dalam hal ini tentu yang paling utama tempat dibaca adalah di waktu pagi dan di petang hari. Tapi jika dalam sebagian keadaan dan kondisi juga mungkin di waktu sahur seorang membaca doa tersebut, maka insya Allah tidak ada masalah. Karena kendati itu adalah itu doa yang lebih spesial di pagi dan petang hari, tapi tidak ada larangan untuk dibaca di hari-hari yang lain atau mungkin di waktu yang lain, terutama di waktu sahur, karena Allah telah menyebutkan tentang orang beriman, wabil ashari mustaghfirun, ya, wabil ashari mustaghfirun, wal mustaghfirina bil ashab. Waktu sahur mereka beristighfar di waktu sahur, maka insya Allah tidak ada masalah dibaca di waktu-waktu lain. Nah, Allahu a'lam. Kemudian masalah seorang orang awam, ya, bila melewati tempat-tempat yang angker misalnya, minta izin pada penghuninya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan orang awam, orang berilmu, ya. Kemudian perlu diketahui bahwa tempat-tempat yang jarang dihuni dilewati oleh manusia, pepohonan atau hutan, memang tempat-tempatnya jin ya di situ. Ya, maka bila seorang yang melewati mendengar suara-suara yang aneh begitu yang menakutkan, atau mungkin penampilan yang mungkin penampakan hal-hal yang aneh, itu hal yang biasa karena memang tempat-tempat semak belukar atau gunungan atau mungkin pohon-pohon yang rindang jarang didatangi oleh manusia, ya tempat-tempatnya jin seperti itu. Ya, maka dalam hal ini takkan kita melewati sebagai manusia mungkin ada perasaan seperti itu. Maka apakah boleh ya kita katakan ya Mbah atau bilangkan izin? Tidak perlu, ya. Karena keselamatan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diyakini bahwa yang menunggu hutan tersebut atau mungkin yang tinggal di situ dari kalangan jin dan yang, ya, kalau itu dia mengatakan akan bisa memudaratkan seorang, jelas perbuatan syirik, keyakinan syirik. Kita mengetahui bahwa ada yang bisa ya memberikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diyakini bahwa jin dan syaitan akan bisa mengganggu dan juga memberikan kemudaratan, itu adalah keyakinan syirik. Maka dalam hal ini, ya, kalau seandainya seorang melewati tempat-tempat yang seperti itu, maka dia berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah, ya, memohon pertolongan kepada Allah, ya, dan hendaklah seorang selalu menjaga diri, dibaca di pagi di petang hari, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Itu diucapkan ya di pagi dan petang hari. Itu juga ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Jika itu dia biasakan, kemudian dia begitu keluar dari rumah, dia membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, Allah akan menjaga kita. Nah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw azilla aw udalla aw azilla aw azalla aw udlama aw yudlama aw adlima aw yudlama alayya. Ya, berserah diri kepada Allah, tidak perlu memanggil, minta izin kepada yang mungkin diyakini orang-orang, ya, sebagian itu ada penunggunya, ada yang memiliki juru kuncinya dan seterusnya, tidak perlu. Karena Allah, segala kebaikan di tangan Allah. Ya, alaysallahu bikafin 'abdah. Ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa rabbul arsyil azim. Alaysallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah, ya, telah cukup bagi hamba, cukup dalam mencukupi, menjaga, memelihara dan seluruh hal, ya.
Maka ini keyakinan, inilah yang bukan yang masalah tauhid dan akidah. Bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan meyakini bahwa tiada yang bisa memberikan kemudaratan dan kebaikan di permukaan bumi ini kecuali dengan izin Allah. Dalam hadis sebutkan wasiat Rasul pada Ibnu Abbas masalah tauhid, apa kata Rasulullah SAW, walau ijtama'u, ya, seandainya manusia semua berkumpul di permukaan bumi ini seluruhnya, wa ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa syai'in qad kataballahu 'alaik, wa ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Jika manusia semuanya berkumpul di permukaan bumi ini, semuanya mereka berkumpul untuk mendatangkan satu kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan akan menimpa dirimu. Sebaliknya, jika mereka bersatu dan berkumpul semuanya untuk mendatangkan suatu kebaikan pada dirimu, maka juga tidak akan kamu dapatkan kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk kamu dirimu. Ini keyakinan akidah. Maka tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini akidah yang harus terpati dalam diri kita. Konsekuensinya adalah tempat bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, meyakini bahwa kebaikan datang dari Allah, kemudaratan hanya Allah yang bisa membendung dari diri seorang hamba. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, dengan Ibu Niar di Jakarta. Iya. Ya, silakan Ibu. Langsung. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mau nanya ini Ustaz. Anak kan nggak banyak hafal surat-surat dalam Al-Quran. Jadi anak kepengen banget kalau malam itu dalam salat malam anak membaca Al-Quran yang lebih membaca ayat-ayat yang lebih panjang. Boleh anak membaca melalui HP, Ustaz? Iya, cukup pertanyaannya Ibu. Itu aja, Bu. Lagi? Baik. Ya, Ya, terima kasih kepada Ibu Niar di Jakarta. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kemudahan kepada ibu dan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inti pertanyaannya, seorang yang mungkin tidak banyak hafal ya ayat-ayat Al-Qur'an dan dia ingin dalam salat malamnya ingin banyak baca, apakah boleh menggunakan HP? Ya, ini pertanyaannya. Pertama, perlu diketahui bahwa salah satu prinsip yang harus kita pahami di dalam beribadah ini adalah ibadah tersebut itu yang diwajibkan oleh Allah, disyariatkan sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang pertama. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Di dalam baca Al-Quran juga ya Allah menyebutkan, ya, faqra'u ma tayassara minhu. Ya, faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Nah, jadi bahkan dalam salat seperti itu juga. Nah, membaca Al-Quran yang mampu kita baca. Ini secara prinsipnya. Nah, jadi itu tidak perlu memaksakan diri dalam sesuatu yang mungkin tidak mampu dilakukan. Nah, lalu bagaimana seandainya seorang pun mampu ingin lama berdiri dan membaca Al-Quran, sementara ayat yang dihafal mungkin hanya ayat pendek-pendek saja atau tidak banyak yang dihafal, sementara dia ingin membaca, ya, apakah diperbolehkan? Jawabannya insya Allah tidak masalah, diperbolehkan. Ya, bahkan kalau seandainya ibu mungkin Al-Quran, membuka Al-Quran, ya boleh. Sekarang perbedaannya ya ini Al-Quran yang mungkin cetakan yang langsung ya mushaf, dan ini adalah HP yang dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Ya, fungsinya sama. Ini sama-sama melihat Al-Quran, cuma ya ini adalah di HP dan ini langsung di mushaf. Bolehkah? Ya diperbolehkan. Ya, kendati yang perlu diperhatikan juga adalah hendaknya kekhusyukan yang lebih diutamakan. Seandainya begitu melihat HP tersebut mungkin tidak bisa khusyuk, tapi membaca ayat yang pendek-pendek yang bisa ibu hafal itu yang bisa lebih khusyuk, maka itu lebih utama. Nah, karena intinya kekhusyukan tadi. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada masalah, boleh
Tapi kalau seandainya itu mengganggu kekhusyukan, lebih baik ibu membaca apa yang telah ibu hafal dari ayat-ayat pendek, karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, demikian Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Assalamualaikum. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eli di Jakarta ya? Betul. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Ibu Eli, Ya. mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya Baik, sebentar ya. untuk mendengarkan via telepon saja. Oke. Udah enough ya? Sudah ya? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. yang saya mau tanya, ketika saya sholat wajib, itu saya ingin berdoa di sujud terakhir, tapi saya tidak hafal doa-doa dengan bahasa Arab. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Kedua, saya nanya, setelah sholat wajib, kan ada zikir pagi dan petang. Oke, saya sudah bisa, alhamdulillah. Nah, di sholat-sholat yang lainnya, zikir apa yang mesti saya baca? Bolehkah saya baca yang subhanallah, la ilaha illallah 100 kali, atau ada zikir wajib setelah sholat wajib? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Syukran jazakallahu khair. Nah, Ibu, terima kasih kembali Bu Eli. Barakallahu fikum. Nah, betul Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Eli di Jakarta. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah di waktu sholat, itu mungkin di penghujung sholat, waktu sebelum tahiyat, atau mungkin waktu sujud, apakah boleh berdoa dengan selain bahasa Arab? Ya. Dalam hal ini tentu ini juga menjadi perbedaan di kalangan para ulama, tapi kesimpulannya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan karena ada Al-Qur'an, karena adalah salat. Di salat telah ditentukan zikir-zikirnya dan bacaan-bacaannya. Ada yang membolehkan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui doa dengan segala bahasa. Tapi dalam hal ini yang insyaallah yang perkataan yang mungkin yang lebih tepat, atau saya lebih cenderung memilihnya, adalah ada perinciannya. Seandainya sama sekali seorang tidak bisa berdoa, hanya dia bisa mengucapkan di waktu sujud misalnya subhana rabbiyal a'la, sementara doa yang lain tidak hafal, maka karena keterbatasan dia tidak mampu mengucap dengan bahasa Arab doa-doa yang lain, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Berarti dia harus berusaha untuk mempelajari doa-doa Nabi yang singkat, padat, yang syarat dengan makna kebaikan dunia akhirat yang luar biasa dari doa-doa Nabi tersebut. Dia berusaha untuk mempelajarinya. Tapi seandainya dia tidak mampu, maka diperbolehkan. Tapi tidak mencukupkan dia dengan begitu saja. Dia berusaha untuk mempelajari dan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, karena di waktu sujud atau di penghujung sholat adalah tempat yang baik untuk berdoa. Jadi kesimpulannya, jika ibu tidak mampu, tidak ada masalah, diperbolehkan. Begitu kesimpulan dari yang dijelaskan sebagian para ulama. Nah, kemudian masalah zikir-zikir setelah sholat wajib. Zikir-zikir setelah sholat wajib sebagaimana yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua, saya yakin kita semua kaum muslimin yang telah mandiri dalam ibadah, insyaallah paham hal itu. Tapi yang mungkin sering dituntun harus berjamaah, ini sulit ini. Karena kalau nggak ada yang menuntunnya, nggak bisa-bisa berdoa, nggak bisa-bisa zikir, kan begitu. Makanya di antara hikmahnya, kenapa kita harus mandiri dalam beribadah, agar kita pintar dalam beribadah. Jangan menunggu udah ada imam, nggak bisa zikir, nggak ada imam nggak bisa doa, kan begitu. Maka dalam hal ini yang diajarkan Nabi SAW, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, pertama begitu Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, yang terdengar dia ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam.
Nah, sampai akhir dari zikir tersebut, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ya, diucapkan. Kemudian setelah itu ya, Allahumma la ma'ni'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian diucapkan subhanallah, ya, berapa kali? 3 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diajarkan. Itu yang terdapat dalam riwayat yang sahih tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mungkin sebagian ya dia bertahlil 33 kali juga, atau mungkin istighfar itu tidak dicontohkan seperti itu. Bukan tidak boleh bertahlil, tidak boleh beristighfar dalam tapi tidak sampai 33, karena ini berkaitan dengan setelah sholat. Tapi dalam keseharian kita silakan banyak la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan astaghfirullahaladzim, tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan di penghujung sholat tidak ada istighfar 33 kali, yang ada 3 kali. Tidak ada tahlil la ilallah wahdahu la ilaha illallah 33 kali juga. Yang ada seperti itu ya, ada 3 kali, ada dalam 10 kali. Khusus di waktu sholat subuh ya, dan di waktu sholat maghrib. Nah, kemudian bila di waktu sholat subuh ya, maka lengkapi zikir kita. Setelah zikir wajib tadi, membaca zikir di pagi hari. Di sore hari setelah asar juga lebih baik ya disegerakan. Begitu selesai sholat asar, selesai zikir yang diucapkan tadi, maka juga lengkapi dengan zikir asar tadi, zikir petang hari. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meneladani Rasul di dalam beribadah. Nah, Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Akbar di Jawa Timur. Iya. Nah, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta nasihatnya Ustaz. Perihal ini, ibu saya sudah pernah haji, alhamdulillah sudah lama, sekian tahun yang lalu. Terus rencana, alhamdulillah ada rezeki kami, jadi rencana saya sama istri, dan rencana juga mengajak ibu juga untuk haji kembali. Cuma ada kendala seperti ini, dan jadi mohon nasihatnya seperti ini, gimana enaknya saja. Jadi ibu saya ini saya jelaskan lebih baik cepat Bu haji lagi saja, karena setahu saya meskipun sepintas, saya pernah dengar sepintas kalau fadilah haji itu bahkan bisa mungkin menghapus dosa besar seperti itu. Cuma karena masa tunggu haji plus maksudnya saja, haji plus. Tunggunya haji plus itu 7 tahun, apalagi pandemi ini bisa jadi lebih panjang lagi. Sedangkan usia ibu itu juga sekitar 60 tahun ya, jadi akan semakin sepuh lagi nanti ke depannya. Itu enaknya lebih banyak gimana Ustaz? Tadi juga sempat ada keberatan dari istri, tapi istri juga akhirnya minta maaf. Itu seperti ini. Iya. Nah, alasan istri saya itu bahwa, halo? Iya, ya cukup Bapak pertanyaannya. Oh ya, alasan istri saya bahwa ini kesempatan kita juga, bahwa kita nanti juga belum tentu bisa haji kembali. Nanti khawatirnya kalau sama ibu nanti kita akan terfokus pada ibu sehingga fokus ibadah berkurang, apalagi itu kesempatan juga kita sekali. Nah itu gimana Ustaz? Maksudnya apakah cukup umroh saja tiap tahun uangnya untuk ibu itu, atau juga dihajikan kembali mungkin lebih lama lagi seperti itu? Demikian Ustaz. Nah ya, terima kasih Bapak Akbar di Jawa Timur. Nah silakan Ustaz. Baik, syukron barakallahu fiik Pak Akbar ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada Bapak, Ibu, serta ya kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Berkaitan dalam hal ini, ya sebagaimana kita maklumi ya, bahwa berhaji itu hanya wajib sekali seumur hidup. Ya, alhamdulillah tadi telah disebutkan ya, ibu dari Pak Akbar alhamdulillah telah menunaikan haji beberapa tahun yang silam, dan mereka juga alhamdulillah melaksanakan dan ingin berhaji kembali. Ya, semoga Allah menerima ibadah haji yang telah dilakukan, menjadikan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan menjadi mengangkat derajat insyaallah dan menghapus dosa-dosa tadi.
benar apa yang disampaikan bahwa haji, pelaksanaan haji di antara haji, ya, itu akan menjadi sebab-sebab kafarah bagi dosa-dosa seorang hamba. Tentunya maksud dosa-dosa kecil. Jadi amal ibadah yang bisa yang menghapuskan dosa, tidak ada dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa besar, ya, seorang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ya, tentu kembali kepada kondisi seseorang. Jika seandainya ibu telah umurnya telah 60 tahun dan untuk haji itu butuh ya tenaga dan energi yang kuat, maka dalam hal ini tidaklah boleh memaksakan. Lebih baik dalam kondisi seperti ini, ya, banyak ibadah-ibadah yang lain mungkin yang bisa untuk dilakukan, ya, yang banyak dilakukan, bisa mungkin berinfak, bersedekah, dan melakukan ketaatan yang lainnya, dan tentunya mungkin bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, fuqara wa masakin, pada zaman kondisi pandemi seperti ini. Tapi intinya adalah dalam Islam banyak pintu-pintu kebaikan, bukan haji saja, bukan umrah saja, tapi banyak sekali. Dan berikan sedekah, berinfak, membantu saudara yang dalam kesulitan, apalagi zaman pandemi ini, kondisi ekonomi yang tidak menentu, ini luar biasa, ya, sedekah dan infak, bantuan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi dalam hal ini lihatlah masalah yang lebih besar, dan ingat, beribadah itu bukan sekadar di Mekah dan tanah suci saja. Di mana saja kita bisa beribadah, ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada Pak Akbar, kepada kita semua, dan Allah angkat wabah ini sehingga kembali kita dalam keadaan normal, sehingga kaum muslimin yang telah mendaftarkan diri untuk berhaji bisa, ya, meraih cita-cita tersebut dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi bagaimanapun tetaplah beribadah di negeri kita, di Makkah, di Madinah. Yang penting kita selalu beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan qadarullah sudah pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Sebenarnya kita ingin mengajukan pertanyaan beberapa lagi pada Ustaz, namun qadarullah waktu yang membatasi kita, Ustaz. Nah, Ustaz, kami ucapkan terima kasih pada Ustaz. Subhanallah. Nah, sangat cepat berlalu, ya. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu Ustaz, barakallahu fikum. Ikuti Islam adzani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan juga mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan